kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Bapak Ibu jangan dorong-dorongan. Jangan dorong-dorongan. Jangan dorong-dorongan. Makasih. Jangan dorong-dorongan. Kok lo dibully mulu sih? Kalau saya sih nggak masalah mereka mau ngebully saya seperti apapun, karena saya tahu mereka itu dipelihara untuk digemukkan, lalu untuk diburu di dalam kebun binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, walaupun Pak Mulyono ini sudah lengser dari masa jabatannya, tapi di sini para netizen masih bisa-bisanya untuk memberikan video sindiran-sindiran menohok untuk Pak Mulyono ya teman-teman, dan juga untuk keluarganya, terutama untuk si Samsul ya teman-teman. Di sini netizen benar-benar tiada takut-takutnya ya teman-teman. Mungkin ini adalah bentuk kekecewaan terhadap Pak Mulyono dan juga terhadap si Samsul ya teman-teman, atau terhadap si Fufu Fafa. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana pendapat kalian tentang si Samsul atau si Fufu Fafa ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, oke teman-teman semua, untuk itu tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Ustadz Gibran ketika ditanya langsung, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan, yang dimana nanti kita akan di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tipsnya kepada Mas Gibran atas kiat sukses untuk generasi muda di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin. Besok ujian kan belajar. Betul. Dah, sama nurut sama Pak Kiai, dah dua itu cukup ya. Singkat, padat, gak berisi. Betul juga ya teman-teman. Kalau jawabannya hanya seperti itu, yang bertanya pun pasti bisa untuk menjawab hal segampang itu ya teman-teman. Padat, singkat, dan gak berisi. Kita lanjut saja teman-teman. Orang-orang dari tengah pemerintah relawannya sampai heran, seakan-akan nggak tahu mau bagaimana nasib kita. Mereka kata betul kamu, ya kan? Sekarang kita suarain bagaimana Mas Gibran punya sesuatu untuk kita yang akan kita dengar dan kita rekam bersama-sama. Saya akan langsung ke Mas Gibran untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami dengar. Dipersilakan. Di sini ada berapa kakak? Total 4.000-an. Berapa ya? 4.000-an kakak ya. Oke. Enggak, nanti setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Begitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Dari gorong-gorong naik ke permukaan, rela dilakukan seorang bapak untuk membentuk citra kesederhanaan. Hanya agar anak-anak yang kurang dalam banyak bidang tetap bisa hidup layak dan dijamin keistimewaan. Bisa sekolah sampai ke luar negeri, biar kayak orang-orang. Walaupun di negeri orang kerjaannya cuma pacaran, sampai lupa ngambil celana yang ketinggalan di rumah mantan. Setelah lulus, si anak pun pulang ke negeri sendiri, ingin mencoba peruntungan menjadi pengusaha pisang dengan suntikan dana miliaran. Tapi karena minim skill dan pengalaman, akhirnya gulung tikar di tengah jalan. Walaupun gagal sebagai wirausahawan, tapi aset masih tetap aman. Bingung kan? Karena nggak punya bakat di dunia usaha. Akhirnya memutuskan ambil jalan instan. Jadi ketum partai siluman. Memperluas relasi agar dapat banyak kemudahan. Seperti bisa nebeng private jet, sampai private chef.
demi membahagiakan orang tersayang yang belum pernah sekalipun flexing deodoran. Banyak yang setengah mati puluhan tahun menjaga citra sederhana agar menjadi teladan, malah dihancurkan gitu aja oleh menantu yang baru ngerasain nikmatnya jadi orang kaya dadakan. Ya mau gimana lagi, nasi udah jadi kotoran. Besok si bapak udah dijadwalkan akan pulang. Hanya meninggalkan warisan anak haram dengan jargon keberlanjutan. Yang kemungkinan hanya akan jadi bulan-bulanan oleh sosok jenderal yang sering dia bully dengan sebutan tentara pecatan. Powernya si bapak udah tenggelam, kekuasaan udah hilang. Anak-anak nggak lagi punya sosok untuk jadi pegangan. Dengan begitu, apakah masih oke dengan tampang jamet perindavan? Biar Wamin aja yang jawab. Momen Gibran menyuruh wakil menteri menjawab pertanyaan dari wartawan yang bertanya kepada dirinya saat belusukan ke proyek LRT di Jakarta Timur 22 bulan 10. Ya, begini nih kualitasnya teman-teman. Nah, kalau ditanya pasti dilempar kepada orang lain. Pak Wamen sebagai user, ini yang ditunggu-tunggu. Netizen, tolong cariin alamat orang ini. Yang harusnya kalian cari itu pemilik akun Pupu Papa. Emang nyariin saya mau ngapain? Mau minta tanda tangan? Boleh. Mau tangan kiri atau tangan kanan? Salam demokrasi. Salam. Aku cuma mau ngingetin, seperti kata pepatah, buah itu jatuh nggak jatuh. Betul. Itulah yang menginspirasi Wapres Samsul Gibran Fufufafa dalam bekerja sebagai wakil presiden. Dia meniru bapak tercintanya Mulyono yang pada saat itu masuk gorong-gorong untuk pencitraan tingkat tinggi. Mulyono melakukan itu dan kita rakyat Indonesia tertipu dengan wajah yang polos, wong deso, tapi di balik itu semua dia sudah merencanakan untuk mengobrak-abrik demokrasi, mengintervensi Mahkamah Konstitusi dengan memenangkan anaknya yaitu Samsul Gibran Fufufafa sebagai wakil presiden. Nah, itu yang ditiru oleh si Gibran Fufufafa. Dia mulai masuk gorong-gorong, melakukan pencitraan, dan nanti kita akan terlena, kita akan tertipu lagi untuk yang kedua kali. Karena kita harus tahu bahwa si Fufufafa ini dipersiapkan untuk di tahun 2029 menjadi presiden. Jadi jangan kita tertipu untuk kedua kalinya dengan masuk gorong-gorong, dengan mukanya yang pelongok, dengan mukanya yang wong deso kayak gitu. Nanti dia akan ubah ketentuannya. Dan jangan-jangan Jan Etes, anaknya si Gibran, di umur 15 tahun bisa jadi wali kota. Buat syaratnya anak wakil presiden dan cucu mantan presiden. Apa sih yang enggak dilakukan oleh penguasa? Ya kan? Makanya jangan tertipu oleh keluarga besar Mulyono. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Kok lo dibully mulu sih? Kalau saya sih nggak masalah mereka mau ngebully saya seperti apapun. Karena saya tahu mereka itu dipelihara untuk digemukkan, lalu untuk diburu di dalam kebun binatang. Prabowo sedang asik di depan laptopnya. Jangan bercanda. Dia ingin menggunakan WiFi istana. Ia tidak tahu apa passwordnya. Ia tanya kepada Mayor Teddy yang selalu mendampinginya. Wow, Mayor Teddy juga tidak tahu. Seingatnya hanya presiden sebelumnya, Jokowi, yang tahu tentang password WiFi istana. Kemudian Mayor Teddy menghubungi Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi,
dan terjadilah percakapan antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi yang sedang di Solo. Halo Mas Jokowi, mau tanya password WiFi istana apa ya Mas Jokowi? Jokowi menjawab Gibran 2029. Huruf kecil semua ya. Semua resapan isinya oponyo. Ya macem-macem lah isinya. Ada kecoa, ada tikus. Nah sekarang di antara dua itu, yang termasuk pasukan bawah tanahnya Mulyono, itu yang mana? Nah oke teman-teman semua, itulah video parodi dan juga video sindiran untuk Pak Mulyono dan juga untuk keluarganya ya teman-teman, terutama terhadap si Fufu Fafa atau si Samsul. Yang nyatanya walaupun Fufu Fafa ini baru saja dilantik menjadi wakil presiden, namun di sini para netizen terus memberikan video parodi dan juga video-video sindiran untuk keluarga Mulyono tersebut, dan tidak ada takut-takutnya. Di sini para netizen mengatakan bahwasanya betul ya kalau buah jatuh itu tidak akan jauh dari pohonnya. Nah oke teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian terhadap si Fufu Fafa ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.